Halo, halo. Kedengar nggak, Bu? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Mulai, Bu ya. Langsung kan, Bu? Bu Puspa. Ibu udah jadi bulannya jadi apanya dulu? Untuk Jadi coachnya. permasalahan itu bebas ya? Untuk permasalahannya. Iya, iya Bu, bebas. Ibu dulu paling gentian kan ini kan Bu, gentian. Iya. Heeh. Yang mau jadi coach-nya Bu Ros dulu apa saya dulu nih? Iya silakan, Ibu nggak apa-apa, Ibu aja dulu nggak apa-apa. Jadi aku yang bertanya gitu ya? Apa saya dulu ya? Jadi mau Bu Ros dulu. Sweet deh, sweet, sweet. Sweet. Eh, Dah, Bismillah ya Bu ya, belajar ya Bu. Iya, iya, sama-sama belajar. Ibu pura-puranya itu dulu ya. Ya. Assalamualaikum nih. Ah, Ini suaranya masuk sini ya. putus-putus. Aduh, ya Allah. Mbak Dedi kok masuk sini suaranya ya Bu? Iya. Ibu keluar dari Coba. jumut pertama nggak? Hah? Keluar dari yang nggak? Udah. Udah kayaknya. Ibu kalau saya nggak keluar. Iya loh. Duh, Ya, putus-putus ya, Bu. Aduh. Ntar Bu, biar stabil dulu nih sinyalnya. Yaudah Bu, mulai Bu coba Bu. Rahmatullahi nih. Iya Bu Ros. Gimana nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Hmm, kita ceritanya ada di sekolah ya Bu ya. Iya. Hmm. Oh, Aduh. Ibu, Ya, ya pagi ini udah pagi-pagi menemui saya. Ada hal apa loh Bu? iya ini Bu Ros. Kayaknya apa ya, lagi beberapa hari ini lagi galau gitu.
Ada apa, Bu? Kayaknya saat pembelajaran di kelas gitu, kayaknya apa ya, lagi kurang Baik. semangat gitu, Bu. Ada permasalahan pribadi, misalnya di rumah, apa sama teman-teman di sekolah gitu. Jadi kayaknya mempengaruhi belajar ke anak-anak gitu, Bu. Gimana ya, Bu ya? Nah, sekarang eh, apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nih hari ini nih? Ya, pengennya sih nanti saya ada ide atau bisa nge-refresh gitu biar saya pembelajaran saya di kelas dengan anak-anak bisa makin semangat dan seperti Mm-mm. biasa penuh dengan karya gitu. Saya juga antusias di kelas lagi bersemangat dengan anak-anak. Terus ini tuh beberapa hari ini karena ada banyak tugas-tugas gitu tambahan dari sekolah. Sepertinya kurang gitu kebersamaan saya sama anak-anak gitu, Bu. Seperti itu. Jadi Bu Leni maunya lebih anak-anak itu fokus gitu ya. Apa Bu Leni juga bisa lebih membersamai anak-anak di kelas kayak gitu maunya. Iya, iya kayak gitu. Sekarang Bu Leni rencananya apa saja yang Bu Leni apa nih kira-kiranya yang harus Bu Leni lakukan gitu? Hmm, saya sih inginnya ya Bu ya, kan segera menyelesaikan tugas yang diberikan, tugas tambahan selain mengajar kan, seperti menyicil laporan bos misalnya, terus ada kadang dadakan kepala sekolah suruh buat apa gitu. Inginnya saya itu berbagi gitu dengan dibantu TU gitu. Jadi saya bisa fokus di sekolah dulu, terus dibantu oleh TU yang lainnya gitu. Jadi nggak terbebani ke saya semua gitu. Tapi sepertinya ya TU juga udah ada pekerjaannya sendiri gitu. Gimana ya Bu ya? Langkah apa Bu Ibu kiranya gitu? Yang pertama yang harus Ibu lakukan. Kayaknya saya memang perlu bantuan deh. Perlu bantuan rekan yang bisa membantu saya untuk membuat tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, tugas tambahan selain mengajar gitu. Jadi saya juga rada agak agak ringan gitu. Kalau dibawa ke rumah kayaknya udah berbeda lagi dengan urusan rumah. Kita kan sebagai ibu rumah tangga ya, di Iya, rumah iya. ya khusus untuk anak-anak, untuk kita juga kan di dapur dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita banyak gitu. Masa setiap malam hampir harus lembur terus gitu. Saya juga kewalahan kayaknya, Bu. Hmm. Tadi yang pertama Ibu apa tadi? Maunya dibantu ya, Bu? Dibantu. Iya. Dibantu jadinya. Selain Ibu harus bisa dibantu oleh TU, kiranya apa gitu yang bisa Ibu lakukan dulu? Yang untuk maksudnya untuk Ibu eh, apa dulu yang harus Ibu lakukan agar TU itu bisa membantu Ibu gitu, orang TU-nya. Iya. Paling saya juga paling harus melihat situasi ya. Misalkan TU sedang tidak banyak pekerjaan. Saya juga kayaknya Betul. harus gercep gitu nyuruhnya dan jangan banyak-banyak gitu. Sebenarnya tuh setiap hari misalnya ada aja buat ini, kita juga kan harus jelasin dulu ya. Minta tolong bikinin ini ya, begini gitu. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan besok gitu. Tapi terkadang Oh, TU-nya
TU-nya juga, iya Bu, masih repot gitu. Tapi ya saya Iya. paksakan aja, minta tolong ya ini dikerjakan ya gitu. Ibu Jadi mau ke kelas dulu gitu. Jadi Ibu, yang pertama yang Ibu lakukan adalah harus mencari waktu yang tepat untuk minta tolong sama TU ya Bu ya. Iya, Nyari waktu dulu. Selain nyari waktu, terus apa lagi tuh Bu? Ada lagi? paling ya berusaha saya kerjakan sendiri, tapi di sela-sela pada saat jam guru mapel paling ya. Misalkan jam pertama tuh guru mata pelajaran agama, kan saya free. Mungkin di sela-sela itu akan saya haruslah ya, harus saya cicil kerjakan gitu biar tidak menumpuk kayaknya ya gitu. Dan nanti kalau udah mapel udah selesai di kelas, saya bisa fokus bersama anak-anak di kelas juga gitu mungkin ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan situasi saat ini nih gimana Ibu nih? Gimana? Situasinya posisi Ibu sekarang itu gimana ini? Sekarang ya kalau Apa perasaan sudah tuh gimana? apa sudah berjalan gitu untuk menyusun rencana-rencana itu? Hmm, sudah sih. Paling di sela-sela tadi itu saya lakukan di sela-sela kelas saya sedang diisi oleh guru mata pelajaran lain, saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu kepala sekolah gitu. Tapi terkadang ngeluhnya ya, nggak bisa santai, malah ya gitulah Bu. Kadang bingung juga. Iya ya Bu ya. Berarti kan kalau misalkan udah diselesaikan sedikit, berarti Ibu sudah apa tinggal sedikit lagi tugasnya ya Bu ya? Iya. Hmm. Iya, kalau sebenarnya sih kalau dicicil setiap hari misalnya langsung dikerjakan ya, ada Hmm. biasanya sih dalam pembelanjaan gitu, misalnya membuat BKP atau pembelanjaan ada yang ke sekolah, misalnya koran apa. Tapi kadang kan tidak terprediksi ya Bu, kita saat di kelas, Bu ada yang nyariin, misalnya tukang koran, kita Hmm. bayar ngeprint dulu BKP apa dulu jadi ditinggal-tinggal gitu si Ya. anak itu di kelas itu gitu aja Nah, sih ini tuh. nah, terus untuk situasi kelas Ibu sekarang, maksudnya kondisi di kelas itu gimana anak-anak itu Bu? Kata Ibu kan tadi, misalkan eh, apa kurang fokus kan anak-anak itu. Emang gimana loh Bu belajarnya itu? Hmm, Kenapa? iya anak-anak tuh jadi seringnya saya kasih tugas misalnya mencatat kerjakan tugas halaman ini saya tinggal gitu jadi kayak seperti disambi gitu Bu jadi ngasih Oh, tugas saya motokopi misalnya kasih tugas dikerjakan dulu ya nanti dikumpul gitu. Jadi kayak chemistry kedekatannya tuh kok jarang ngobrol gitu, jarang ngobrol sama anak-anak tuh. Kayaknya gimana gitu, kurang deket malah. nah untuk itu apa sih selain Ibu itu maksudnya harus menyelesaikan tugas, terus Ibu itu bagaimana caranya untuk lebih dekat kan tadi salah satunya itu. Ada lain nggak? Maksudnya ada lagi nggak sih tugas selain tugas gitu yang Ibu Hmm. lakukan agar anak Gimana, Bu? bisa fokus, agar anak lebih bisa fokus selain Ibu menyelesaikan tugas yang dicicil tadi ya Bu ya? Apalagi Bu? Iya. Eh, eh. Paling saya juga minta bantuan guru lain. Misalkan mau ditinggal
meskipun sebentar ya, namanya saya ngajar kelas bawah, kelas 3 yang harus nggak bisa kalau ditinggal tuh nggak bisa, udah ribut, ada yang nangis, ada yang apa, kita lengah dikit aja udah, "Bu, ini berantem, ini nakal, ini apa," gitu. Jadi paling saya minta bantuan guru lain, "Titip sebentar ya, Bu," gitu. Hmm, Atau malah jadi sampai mereka pulang gitu, sering iya. dititip. Iya. Jadi untuk mengembalikan fokus lagi, ibu titipkan anak ibu ke apa, guru tersebut, gitu. Apa guru tersebut juga tidak memegang kelas pada saat itu, Bu? Iya, di sini, ada guru kelas 1 sama kelas 2, itu mereka kan masuk bergantian, yang kelas 1 Mhm. pagi, yang kelas 2-nya siang. Ya saya, nggak tiap hari ditinggal sih ya, tapi kadang beberapa saat misalkan pagi atau habis istirahat kedua gitu, ada aja, apa, ada tamu, ada yang harus di-print, ada yang diminta, ada yang harus dikirim gitu. Saya titip Iya. saya titip, cuma beberapa saat sih. Mhm. Mhm mhm mhm. Karena siswanya tuh banyak, jadi kalau ditinggal tuh duh, ya begitulah namanya anak-anak takut berantem. Nah, jadi Ibu sekarang, sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan tadi apa coba? Ya paling saya minta bantuan guru ya untuk kalau misalkan memang tidak bisa ditinggal tugas tambahan itu, minta bantuan guru lain. Mmm, Dan jika bisa dikerjakan oleh TU, saya akan minta TU untuk mengerjakannya gitu, biar saya di kelas gitu. Mungkin itu ya Bu Ros ya. ya, heeh heeh, Bu. Nah, jadi sekarang Ibu tahu apa yang harus Ibu lakukan, ya, Bu, ya. Apa yang harus Ibu lakukan dan, solusinya sudah ketemu. Mudah-mudahan Ibu lebih fokus lagi ke anak-anak dan mudah-mudahan Ibu juga bisa mengatasi tugas-tugas Ibu dengan baik, ya, Bu, ya. Ya, Iya, hari ini kayaknya udah jam kita masuk ya, Bu, ya? iya. Udah, Iya Bu, terima kasih Bu Ros udah di coaching nih. Jadi saya lumayan tercerahkan gitu. Oh nanti iya, nanti kalau nggak bisa ditinggal tugas tambahannya saya titip guru lain. Kalau masih bisa dikasihkan ke TU, saya kasihkan ke TU gitu. iya, Bu. Eee, Mhm. iya, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Da, sekarang sekarang gantian. Gimana Bu Ros? Kita mulai Halo, yang Bu Ros ya. oke. Iya ya. Assalamualaikum Bu Ros, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sangat luar biasa, Bu, dengan aktivitas hari ini. Iya. Eh, katanya ada yang mau diobrolin nih untuk hari ini kita ketemu. Apa tuh kira-kira yang mau dibahas hari ini? Yang mau diceritakan? Apa kira-kira? Gini ya, Bu, pertama sih, saya tuh punya keinginan, punya impian, punya sekolah pengen tuh kayak gini ya, Bu, ya. Maksudnya, apa, dengan keadaan sekolah saya itu mohon maaf, dengan jumlah murid yang sedikit gitu, Bu. Jadi, saya itu, punya beban sebenarnya dari kepala sekolah karena harus, eee, dititipin gitu, intinya dititipin
karena guru-guru saya itu mau pensiun, Bu. Mungkin ntar kita tinggal bertiga. Jadi karena kepala sekolah percaya gitu ya, Bu ya. Jadi saya tuh di sini punya beban. Iya. Nah, jadi gini Bu, saya tuh punya cita-cita pengen apa ya, menambah siswa, merekrut siswa agar banyak peminatnya sekolahan itu. Dan alhamdulillah sekarang semua kita kemarin udah renovasi sekolah ya Bu ya, ruang perpustakaan, ruang lab, terus juga terus juga saya intinya sekolahan sudah mulai banyak fasilitas yang kita dapatkan kemarin itu ya Bu ya. Tapi kadang ini Bu, saya itu kan orangnya antusias banget Bu, kalau apa-apa tuh saya, "Ayo Bu, kayak gini," ngajak rekan guru gitu loh, rekan guru, "Bu, yuk Iya, iya. kayak gini." Nah, tapi ada satu hal yang bikin saya itu jadi down Bu, kemarin itu. Jadi gini, down-nya tuh karena kalau misalkan jadi saya tuh kayak yang dikulitin kesalahan saya gitu loh Bu. Jadi sama guru-guru yang senior ataupun guru-guru yang di situ lah intinya. Saya kan baru 1,5 tahun lah di situ lah Bu. Saya kan baru pindah ya Bu. Jadi saya tuh kayaknya mereka itu kayak sekarang itu kayak uh, apa ya, nyari kesalahan saya sedikit. Jadi kalau misalkan mereka itu menegur saya itu selalu di hadapan murid Bu. Kalau menegur saya gitu. Terus kalau misalkan saya uh, kayak contoh ya Bu ya, kemarin itu ada permasalahan yang saya itu ngetik WA ya Bu ya, ketikan WA saya aja dibahas gitu ya Bu, sampai katanya ada salah satu guru yang cerita sama saya karena saya itu sampai diketawain karena gara-gara saya itu ketikan WA itu disingkat-singkat Bu. Ketikannya disingkat-singkat. Terus saya ditegur lah sama guru tuh ya. Saya sama rekan saya ditegur. Guru, kalau misalkan ibu kan guru katanya gitu. Tolong ngetik WA itu jangan disingkat-singkat seperti itu Bu. Ketikan WA-nya jangan disingkat-singkat. Misalkan kalau yang itu YG kan gitu ya Bu. Nah, tetapi kan hal itu kata saya tidak saya lakukan waktu pas saya belajar di kelas maupun saya nulis di whiteboard karena sistemnya kan itu saya ngetik WA itu di grup loh Bu, di grup guru. Katanya tidak boleh dibiasakan ataupun tapi negurnya itu cuma ke saya, tapi rekan guru yang lain itu banyak seperti itu. Tetapi kenapa ke saya gitu loh Bu? Jadi bikin saya itu down gitu. Maksudnya aduh apa sih sedikit-sedikit saya di komen, aduh apa sih sedikit-sedikit saya di komen seperti itu. Nah, gimana ya Bu ya cara solusinya gitu Bu? Mm-mm. Itu kalau menurut Bu Ros, kira-kira mereka tuh seperti itu tuh kenapa gitu? Menurut Bu Ros loh, kok saya sampai digituin gitu, kenapa ya? Itu Menurut Bu Ros kenapa? masuk CG guru penggerak lah Bu kayaknya Bu. Kayaknya saya tuh Iya, iya. dilihat gerak-gerik saya itu dilihat banget gitu ya Bu. Entah saya juga kurang tahu Bu, makanya apa sih yang salah dari saya gitu. Makanya saya cerita ke Ibu gitu. Terus pernah nggak ditanyakan langsung gitu ke yang bersangkutan, ngobrol eh, secara pribadi gitu, pernah ditanyakan langsung nggak sama Bu Ros? Saya sih kemarin sempat ngobrol, Bu, insya Allah kata saya gitu kan, Bu insya Allah saya akan perbaiki semuanya. Entah itu ketikan di WA maupun WA pribadi maupun japri, saya tidak akan
Itu kan hal yang baik sebenarnya ya Bu ya. Eh, saya akan melakukan sedikit-sedikit kata saya gitu. Maksudnya ngerubah tulisan WA saya agar supaya tidak disingkat. Karena kan menurut ibu kebiasaan. Saya sih udah ngomong kayak gitu sama orang yang negor saya gitu. Dan mohon Bu, kata saya, jangan saya aja yang ditegur karena banyak yang lain juga yang sering disingkat-singkat kalau di WA dan alhamdulillahnya saya tidak menerapkan itu di kelas, kata saya gitu. Karena kalau sampai menerapkan di kelas kan juga fatal ya Bu ya gitu. Cuman ini di grup aja, kata saya gitu. Terus dari pembicaraan itu apa pernah ada permasalahan lagi antara Bu Ros dengan yang bersangkutan gitu? Tidak Atau ada. nggak Saya ada? tuh sama kalau ke orang itu, apalagi ke orang yang lebih tua dari saya Bu. Mereka kan udah bisa nggak bisa ngangkat-ngangkat ataupun mereka itu udah nggak bisa, udah itulah usianya kan udah mau pensiun ya Bu ya. Jadi sering saya bantu, sering saya, Bu apa yang Ibu butuhin, misalkan saya bantu gitu Bu, cara pendekatan saya. Cuman kalau misalkan ada kesalahan sedikit dari saya itu kayak gitu Bu. Maksudnya bikin saya dan itu mereka itu nggak di hal pribadi gitu ya. Ada aja Bu di depan anak atau lagi apa gitu. Itu yang bikin saya down. Saya tuh pengennya apa ya, eh, inilah apa tetap tetap saya tuh bisa fokus gitu gitu Bu. Dan menurut Bu Ros, biar apa ya? Ini kan sepertinya kayak masalah pribadi gitu ya, Ibu sama yang bersangkutan ya. Apa semua guru seperti itu sih Bu? Apa hanya beliau saja? Apa gimana? Kayaknya sih kalau di sekolah saya tuh kayaknya sistemnya tuh kalau yang lebih tua itu ngomong, yang ngomong semuanya Bu maksudnya, tapi di belakang saya cuman yang berani ngomong cuman satu gitu, maksudnya satu orang yang berani ngomong, terus gini 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 gitu. Nah, terus kalau misalnya kan Ibu tuh udah agak paham ya, oh di sekolah saya begini gitu. Kira-kira yang sebaiknya Ibu lakukan tuh gimana gitu? Untuk kedepannya lagi supaya apa ya? Supaya sama yang guru-guru senior juga tetap bagus gitu. Kita tetap mengembangkan potensi kita sendiri gitu. Gimana, Nah, Bu? yang pertama saya lakukan sih saya maunya itu eh yaitu saya memperbaiki apa yang mereka anggap salah di dalam diri saya tetap memperbaiki sedikit-sedikit karena kan bagaimanapun saya background kita maksudnya saya kan di sana dulu kan di Jawa ya Bu ya, saya di sana di Jawa, lama di Jawa karena saya tidak lahir di sini, mungkin adat kebudayaan mungkin kita beda cara saya penyampaiannya, mungkin karena saya terlalu nggak, tapi saya terlalu keras apa terlalu gimana gitu Bu. Mungkin saya akan perbaiki, satu saya perbaiki sikap saya, duanya apa yang mereka mau, kalau itu benar untuk saya, baik buat saya gitu Bu, saya akan lakuin itu Bu. Nah, untuk kalau untuk kedepannya nih, Ibu kan di sekolah itu ingin apa tadi? Pertama, ingin mengembangkan ya, meningkatkan banyak lagi murid-murid yang daftar, fasilitas kan udah banyak juga. Nah, kira-kira ide apa tuh yang Ibu dapat gitu supaya mengembangkan sekolah dan tapi tidak apa ya, mendapatkan dukungan gitu dari guru-guru senior.
Kira-kira gimana tuh, Bu? Nah itu Bu, eh, yang itu yang apa yang selama saya itu pikirkan. Saya juga sempat berpikir apa nih apa yang harus saya lakukan gitu. Yang satu, Hmm, yang pertama itu saya harus mengambil hati beliau karena ini bukan masalah sekolahannya yang harus dibenahin ternyata ya Bu ya. Kirain saya sekolahannya aja yang harus dibenahin. Ternyata iya, eh, gurunya, maksudnya gurunya dengan saya lihat galak ke apa ya, mohon maaf ya Bu ya, bukannya saya ngomongin sekolahan pribadi, tapi karena ini benar ya, saya anggap ini benar-benar coaching, bisa menyelesaikan permasalahan saya gitu. Nah, jadi saya itu apa? Jadi ternyata di dalam guru SD saya itu perlakuan ke anak itu sangat benar-benar keras Bu ya. Guru semua guru itu Bu. Itu benar-benar keras dan mungkin itu salah satunya saya harus merubah. Tidak bisa berubah emang ya Bu. Cuman sedikit pelan-pelan saya akan mencontohkan gitu baik bagaimana cara pembelajarannya, cara bersikap ke anak yang akan saya lakukan dan saya juga akan pendekatan seperti saya itu kan yang paling muda ya Bu ya di sana. Jadi saya akan melakukan kayak anak ke orang tua gitu loh Bu. Sistemnya itu saya pendekatan seperti saya itu masih masih anak-anak banget dan saya itu kayak apa ya manja gitu loh Bu ke mereka. Mungkin saya akan seperti itu ya Bu ya, akan mengambil hatinya beliau dulu. Nah, terus setelah itu sedikit-sedikit saya apa ajak untuk melihat pembelajaran saya seperti apa ke anak, bagaimana saya merangkul anak gitu agar berubah gitu sikap mereka ke anak-anak karena anak-anak tuh justru malah takut gitu loh Bu melihat gurunya itu malah takut gitu. Saya tuh nggak mau seperti itu sebenarnya. Itu yang bikin orang tua jadi tidak percaya, hilang kepercayaan kepada sekolahnya. Bahkan anak yang apa ada anak rumahnya di depan sekolahan ya Bu, yang dekat-dekat sekolah itu tidak sekolahan ke kita. Jadi mereka itu sekolah ke SD yang lain Bu, yang lebih jauh malah gitu. Nah itu yang bikin saya kenapa loh harus depan sekolahan tapi mereka itu harus sekolah ke sana gitu. Tapi di sekolahan ada sekolah yang sebenarnya bagus, semua gurunya tuh berpotensi banget Bu, berpotensi. Nah, cuman itu uh, maksudnya karena apa ya aku punya akhlaknya itu kalau marah-marah bentak atau menghukum uh, padahal hal sepele ya Bu. Kadang anak tuh menghukumnya itu sangat keterlaluan kalau menurut saya nih Bu gitu. jadi banyak yang apa ya, didikan keras gitu ya di sekolahan Bu Ros gitu. Jadi anak-anak pada takut, mau orang tua juga ragu untuk mendaftarkan sekolah di situ, gitu kira-kira ya. Gitu. Terus untuk kedepannya gitu, untuk apa ya, meningkatkan minat orang tua, apalagi kan itu depan sekolah ya, sekolah di tempat lain. Itu apa yang harus disosialisasikan kepada warga-warga sekitar gitu. Kira-kira apa Bu itu idenya? Terus image image sekolah tuh biar enggak inilah, bukan enggak keras lagi gitu, apa gimana gitu caranya? Nah, untuk meningkatkan itu sih juga saya sama rekan saya yaitu OPS ya Bu, OPS sekolah. Saya dari bekerja sama dengan beliau bikin sebuah akun FB untuk khusus sekolah. Jadi kita setiap hari share tentang kegiatan maupun apapun itu yang baik gitu untuk dilihat lingkungan sekolah. Mungkin lewat Facebook itu, terus status WA, mungkin bisa mereka melihat oh iya ada perubahan dari sekolahnya. Terus apa yang apa dari status-status WA jadi
tanggapan-tanggapan miring orang lain kepada sekolah sudah saya apa ya, udah saya terapkan, maksudnya udah saya bilang gitu loh, udah lewat mulut ke mulut ya Bu ya, terutama itu lewat mulut ke mulut dan itu mudah-mudahan di tahun yang akan datang 2 tahun tahun ajaran baru mereka mulai terbuka gitu Bu, mulai mau gitu Iya, 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 iya. sekolah. Mhm. Nah, itu bisa jadi solusi loh, Bu. Iya, Mengupload ya, Bu, kegiatan-kegiatan positif anak-anak di media sosial. Iya, bagus itu, Bu. Ya mudah-mudahan nanti dari tahun ke tahun ya bisa terus bertambah murid-muridnya dan membuka apa ya? Membuka image sekolah kita tuh nggak seperti dulu gitu ya, Bu. Mm-mm. Gimana, Bu? Sudah tergambar rencana Ibu ke depannya sudah belum itu? Tadi rencana-rencana untuk ke depannya buat sekolah. iya Bu. Mm-mm. Eh, satu lagi sih Bu ya Bu. Eh, maksudnya, tapi udah lah. Maksudnya, ya terima kasih ya Bu ya. Setelah coaching ini, maksudnya saya juga harus apa yang harus saya lakukan sama guru-guru, terus apa yang saya harus lakukan kepada sekolah. Jadi saya juga bisa tahu bagaimana caranya apa harus berperilaku dan bersikap kepada yang lebih tua. Apa yang harus saya tingkatkan di sekolahan. Terima kasih ya Bu Leni. Iya Bu, sama-sama. Kita terus berkarya aja Bu, nggak usah takut gimana-gimana. Yang penting kita masih dalam tahap benar dan masih jalurnya betul ya. Pendidikan, membangun pendidikan untuk anak-anak ya. Tetap semangat aja Bu, demi anak-anak dan sekolah gitu ya. Tetap semangat Bu Ros. Terima kasih Bu Leni. Iya, udah cukup Bu. Ya, Udah. Ya, assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Leni. Gimana Gimana? nih? Udah pada Masih selesai? Udah pada apa selesai belum gimana? ya teman-teman? Iya, udah selesai belum ya Bu? Entah juga. Apa kita masuk ke ruang yang itu ya Bu? Pertama, Oh, udah boleh belum? Ibu Coba. Puspanya nggak ada kayaknya. Tadi Ibu nggak hitung waktu ya Bu? Oh, enggak. Waktunya Sekarang baru tadi jam kita 3. Iya. Tadi mulai jam berapa ya? 30 menit apa ya? Ada lah tadi. Ini masuk lagi ke ruang satu. Entah. Coba di ini. Teman-temannya tanya. Bentar. Ih, au, au. Nanti saya.
Bu, Bu, Bu. Iya, Bu Ros. Ntar tugasnya apa lagi ya? Hmm? Kayaknya belum selesai. Ada saya masuk masih pada ngobrol sama Pak Bobi. Oh iya, katanya belum selesai. Masih ngobrol. Kita Terus, kecepatan apa? hah? Eh, masih apa kecepatan ya? Iya, kita kecepatan kayaknya. Kan kalau kelamaan kan bosen. Kayaknya takut Iya, sama kan kan udah mana Intan. iya, pasti bang. Baterainya harus dicas lagi. Ada. Saya ganti HP ya. Pakai HP-nya ini. Kok nggak bisa sih? Intan. Bu, ibu pakai HP semua. Iya, ini Ibu pakai baterai, Bu. Pakai baterai, pakai HP. Dua-duanya. iya aku pakai HP ganti ya. Yang satunya pakai laptop itu. Pakai HP Oh, semua. dua-duanya HP semua. Yang satunya dimatiin dulu ya. Sementara pakai HP satunya ya. Tulisannya apa sih di aku ya? Intan ya. Ya, Bu Ros. Iya, Intan. Ada Intan ya? Ya, nggak apa-apa paling ya. Sementara ini HP-nya diminta si kecil. Kayaknya nanti coachingnya kalau ketemu di Loka, Bu, dilanjut. Kayaknya seru tuh ceritanya Bu Ros.
Nah kan pakai 2 juga. Iya Bu, suaranya nggak kedengeran. Yang itu kecil Bu. Bukan itu, bukan. Agak jauh pun. Bu, Apa? hatinya itu suara. Ada 2 nggak suara? Udah. Iya Bu, kayaknya hilang Bu. Coachingnya di loka. Kayaknya seru deh, Bu Ros. Tapi tadi udah nggak ada mobil Bu. Nggak bisa bareng. Nggak tahu ini mau pakai mobil apa mau pakai motor. Temen, tapi katanya mana gitu kan, apa depan lah, jauh banget ketemuannya. Ibu suaranya putus aja Bu. Sinyal ya, besar. Aduh. Kecepatan kayak gitu ya. Lama. Ya. Pak Dedi juga Nggak bisa. Bu,
Bu. Ya. Saya belum ngasih link itu loh. Link yang apa? Bu Untari itu kasih loh. Hari apa itu lupa. Baru ingat sekarang. Kok link? Link atau apa sih? Iya, Bu. Ibu udah ngisi. Belum. Link apa? Iya, saya lupa. Print-printan lupa yuk. Kayaknya link deh, Bu. Itu kan suruh ngisi. Saya lupa melulu malah belum. Nah, itu bisa nih. Itu apa? Coba ini. Bu Ros kapan? Apanya? PI-nya? Saya hari Selasa besok. Ibu hari Kamis ya? Laptop saya kalau dipakai Zoom itu nggak ada suaranya, Bu. Oh, saya ada juga ya, Bu, ya suaranya ya. Sama. Yang laptop udah dimatiin. Bu. Bu. Apa kita bikin apa? Bikin PowerPoint lagi? Bisa juga. Tugasnya. Kayak kemarin-kemarin lagi. Kayaknya video aja sih kayaknya. Hah? Video apa ya? Video coaching bukan sih? Iya ya, kayaknya video coaching ya.
Duh. WA-nya mana ini, Bu? WA dirimu maling. Oh, iki. Aku kan ke Bu Nur. Ini WA-nya. Ah, Apa itu? Dari apa? Dari apa? mau masuk lagi ke ini.